Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suami Sampah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, di sini Mas Nara ingin meminta maaf ya karena tadi sore Mas Nara nggak upload karena ada urusan mendadak, yaitu mengantar ibu untuk check up. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Sebentar lagi aku juga akan mengajak Mira tinggal di sini. Aku sedang memikirkan alasan apa yang bisa dijadikan untuk membawa Mira beserta suami dan anak-anaknya. Oma bilang aja sama Bu Mel kalau Oma butuh supir pribadi. Saran Ningsi kepadaku. Wah, boleh juga tuh. Si Aryo kan bisa nyetir. Sekalian aja suruh Aryo nyupirin Melani. Betul loh mah, Bu Mel kan lagi hamil besar tuh. Bilangin aja sama Pak Emil kalau Bu Mel harus disupirin mulai sekarang. Aku sangat setuju dengan urusan Ningsi. Sekarang aku harus mencari celah agar bisa mengobrol dengan Melani. Apa tadi kamu lihat Melani, Ning? Bu Mel sedang pergi, Bu. Palingan ke toko kue. Oh, masa iya dia sudah kembali bekerja? Apa dia baik-baik saja? Sekitar pukul 11 siang, Melani kulihat pulang sehabis berkendara sendirian. Mel, kamu dari mana, nak? Apa kamu udah baikan untuk kembali buka toko? Mel habis cari angin aja, Bu. Udah beberapa hari ini Mel cuma di rumah saja. Kalau di rumah yang ada Mel sedih. Anakku sayang, sedih itu wajar kok. Karena kita manusia yang pasti mengalami kehilangan. Yang penting kamu tetap harus semangat ya, nak. Kamu harus ingat kalau kamu sedang mengandung buah hati kamu dan Emil. Iya, Bu. Makanya Mel buru-buru pulang. Udah gak tahan pengen makan. Aku kelaparan, Bu. Malas banget makan di luar. Takut gak higienis. Ya udah, sini Ibu temenin makan, nak. Pasti cucu Ibu juga lagi lapar. Iya nih, Bu. Mereka udah gak sabar nendang terus. Aku menemani makan siang Melani hingga aku menyuapinya. Melani sangat manja padaku akhir-akhir ini. Mungkin dia merasa sangat kehilangan setelah ibunya tiada. Bu, apakah Ibu gak merasa kesepian? Tanya Melani tiba-tiba kepadaku. Tentu, Ibu merasa ada yang hilang, Mel. Kadang Ibu sering murung sendirian di kamar. Gak ada lagi temen ngobrol Ibu. Tapi apa boleh buat, setiap kali Ibu kangen sama Titin, Ibu hanya bisa mengirimkan doa untuknya. Mendengar perkataanku, Melani memelukku erat. Bu, apa Ibu butuh sesuatu agar Ibu tidak murung sendirian lagi? Gak ada, Mel. Ibu sudah tua, gak perlu apa-apa lagi, nak. Gimana kalau aku beliin Ibu televisi untuk di kamar Ibu? Jadi Ibu gak mesti nonton di ruang depan lagi. Oh gitu ya. Iya, Bu. Jadi kalaupun Ibu ketiduran saat lagi nonton kan gak masalah. Toh di kamar Ibu sendiri. Boleh juga, Mel. Tapi apa enggak merepotkanmu, nak? Enggak kok, Bu. Mel malah seneng kalau lihat Ibu seneng. Lagian kan cuma Ibu sekarang yang harus Mel bahagiain. Siapa lagi coba? Iya, nak. Makasih ya, Mel. Iya, Bu. Oh ya, kalau Ibu mau pergi jalan-jalan juga bilang aja sama Mel. Nanti Mel ajakin jalan. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Sepertinya ini momen yang pas untuk mengusulkan Aryo. Iya, nak. Sebenarnya Ibu emang pengen jalan. Ajak Ningsi sekalian.
Soalnya ibu nganggep Ningsih kayak anak ibu sendiri. Baik bu, nanti kalau ada waktu Mel ajakin jalan. Tapi kan kamu lagi hamil besar Mel. Iya sih bu, tapi kan Mas Emil juga sibuk banget sama usahanya. Gimana kalau Aryo aja yang nganterin ibu kalau mau kemana-mana Mel? Wah, ide bagus tuh bu. Apa kira-kira Mas Aryo mau jika Mel minta kerja sekalian sama Mel ya bu? Nah itu dia maksud ibu nak. Kan kasihan kamu kalau nyetir kemana-mana sendirian. Nanti ibu coba tanya sama Mira ya nak. Iya, makasih ya bu. Iya sayang. Sangat mudah sekali membujuk Melanie yang tengah kesepian seperti saat ini. Sepertinya hanya kami keluarga satu-satunya yang mempedulikannya. Sementara keluarga Melanie yang berada di luar kota, mereka hanya sibuk dengan bisnis mereka masing-masing. Bahkan saat pernikahan Melanie dan Emil, tak ada satupun yang menginap. Mereka seperti enggan berlama-lama di sini. Padahal rumah Melanie sangatlah besar, bisa menampung saudara Melanie kemarin. Mira pasti sangat senang dengan ide yang sudah kuberikan pada Melanie. Begitu juga dengan Ningsih. Akhirnya dia bisa jalan-jalan denganku dan pastinya juga bisa berbelanja. Gumamku di dalam hati, aku masih setia menyuapi Melanie. Bu, sekali lagi makasih ya bu. Ibu tidak pernah membanding-bandingkan mana anak ibu dan mana menantu ibu. Ucap Melanie lagi. Ya iya dong nak. Kalian semua sama saja. Sama-sama anak ibu yang sangat ibu sayangi. Kalian harus rukun satu sama lain ya nak, supaya kita bisa terus kompak dan saling mengasihi selamanya. Ucapku membalas perkataan Melanie. Aku juga membelai rambut Melanie yang berwarna coklat. Oke, kita beralih ke sudut pandang Emil. Aku sedang berada di apartemen Rara, sedang menunggunya untuk pergi bekerja ke toko kue. Aku sering menjemput Rara, dan kemudian aku menurunkannya tidak jauh dari toko. Yaitu semua agar semua rahasia kami masih tetap terjaga. Sayang, rasanya aku udah capek kerja di toko sayang. Ucap Rara memelas. Terus kalau gak kerja kamu mau ngapain sayang? Benar juga sih, tapi aku kan capek sayang. Udah gitu mas juga jarang banget ke toko. Kamu kerja aja sayang. Nanti kalau kamu cuma diam di apartemen, kamu suntuk loh. Terus pengen kerja lagi. Mas kan sekarang sibuk di rentalan sayang. Demi masa depan kita juga. Iya deh. Oh ya mas, Ibu Rara kemarin minta duit. Mas bagi Rara duit dong. Iya nanti mas malam transfer uangnya ya. Aku dan Rara kemudian turun ke lobi dan berangkat menuju ke toko kue. Setelahnya nanti aku akan pergi ke ruko untuk menjalankan bisnis rental PS ku seperti biasa. Ya, aku sangat menikmati hari-hariku setelah menjalani bisnis dengan semakin hangatnya hubunganku dengan Rara. Rara begitu sangat memperdulikan dan juga memperhatikanku. Entah kenapa dia sungguh berbeda dalam mencintaiku. Walaupun aku tidak tahu persis perbedaan itu datang dari mana. Yang jelas rasa cinta yang diberikan oleh Rara jauh lebih tulus daripada Melanie. Apa ini hanya perasaanku saja ya? Padahal Melanie juga sudah menghabiskan waktu untuk menungguku selama ini, hingga ia bisa menikah denganku. Oke, kita ganti lagi ke sudut pandang Selin. Bu, apa ibu di kampung baik-baik aja? Sapaku pada ibu lewat panggilan video. Iya nak, ini ibu malah lagi istirahat kerja. Kamu gimana usahanya Lin? Alhamdulillah bu, Elin juga lagi rehat sebentar gantian sama Fitri. Alhamdulillah, terus adik kamu lagi sekolah dia? Iya bu, tadi dia berangkat agak siangan. Katanya kuliah hari ini sampai nanti sore. Lin, kemarin Widi bilang kamu kasih dia uang jajan. Jangan ya nak, ibu udah bekelin uang buat Widi. Kamu jangan nambahin segala lah, nanti adik kamu bisa boros loh. Nggak apa bu, Elin bantu-bantu aja. Widi kan udah besar, apalagi dia perempuan. Dia pasti punya kebutuhan sendiri bu. Lin, sekalipun usaha kamu sedang bagus, kamu jangan hambur-hamburin uang begitu nak. Ya Allah ibu, Elin gak buang-buang duit kok bu.
Elin cuma kasih Widi buat beli bedak doang. Pokoknya kamu jangan kasih Widi lagi, nanti ibu marah loh Lin. Kamu simpen aja uangmu nak, ditabungin. Insya Allah mana tahu nanti usaha kamu berkembang dan bikin cabang di mana-mana. Itu semua butuh biaya banyak loh nak. Iya bu, nanti Elin sisain buat usaha Elin. Janji ya, jangan kasih Widi lagi. Ibu mau kerja lagi nih? Iya bu. Ya begitukah ibuku. Selalu saja memarahiku tak kala aku menyelipkan sedikit uang di dalam tas adikku. Padahal nominalnya gak seberapa sih, tapi ternyata Widi melaporkan kepadanya. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, aku mulai menikmati hasil kerja kerasku. Biaya sewa kontrakan yang tadinya terasa sangat besar bagiku sekarang mungkin udah bisa kubayarkan penuh untuk 5 tahun ke depan. Berkat kegigihanku, aku mulai menyadari bahwa tekadku berhenti bekerja di toko sepatu itu memanglah sebuah keputusan yang paling tepat. Cak, ngapain kamu di sini? Bukannya bantuin Fitri malah ongkang-ongkang kaki. Lita datang berkunjung ke kontrakanku. Kebetulan memang tadi pintu kontrakanku terbuka. Lita, kamu dari mana? Tumben bawa motor. Tanyaku mendongakkan kepalaku melihat keluar teras saat Lita berdiri di depan pintu. Dari rumah Cak, biasa. Suamiku ntar malam lembur. Di rumah suntuk banget. Ya mending nongkrong di mari. Ntar tinggal ke mall dari sini. Lita memang sekali mengunjungiku sebelum jam masuk kerja. Ia terkadang membawa motor sendiri jika suaminya yang bekerja di pabrik mengambil jatah lembur sehingga tidak bisa menjemputnya saat ia pulang. Lita masih saja menjadi sahabat terbaikku yang selalu setia mendengarkan ocehanku yang sebenarnya curhatannya itu saja. Tapi yang membuatku semakin menyayanginya adalah ia yang sama sekali tidak pernah mengeluh mendengar semua permasalahanku ataupun mencemooh statusku. Cak, sapa Lita lagi saat ia sudah duduk di sampingku. Iya, kamu haus Lit? Tanyaku sekedar ingin menawarkan minuman. Enggak, bukan itu. Terus kenapa? Kamu udah tahu belum? Tahu apa? Tentang apa sih Lit? Kemarin aku gak sengaja lihat postingannya teman sekelasku waktu SMP. Lita mulai membuka obrolan yang nampak begitu serius. Terus? Jadi dia ngucapin bela sungkawa gitu. Emaknya Melani meninggal. Innalillahi. Tapi intinya bukan itu Cek. Apalagi sih Lit? Kamu wajahnya serius amat. Aku lagi malas loh kalau ngebahas kehamilan Melani. Jawabku memelas. Bukan karena aku masih cemburu ataupun merasakan sakit hati pada Melani atau siapapun itu. Tapi aku hanya malas mendengar nama mereka dan tidak ingin lagi mengetahui apapun tentang mereka semua. Nah itu juga termasuk Cek. Jadi gini, intinya temen aku ini bilang kalau sekarang mantan mertua dan mantan suami kamu mau nguasain harta Melani. Lita semakin serius bercerita walaupun belum ada respon dariku. Si Emil Mokondo itu sekarang udah buka bisnis gala dia Cek. Dan yang lebih hot lagi nih Cek, katanya Emil selingkuh sama pegawai di tempat usahanya itu. Nah, kenapa dia bisa selingkuh? Ya karena si Melani lagi hamil gede. Terdengar Lita memelankan suaranya dan menekankan kalimat terakhirnya barusan. Kamu coba pikir lagi deh Cek. Masa nikah belum 5 bulan tapi udah hamil gede? Itu gak masuk akal gak sih Cek? Aku masih tidak merespon perkataan Lita. Walaupun berita barusan memang sedikit membuatku terkejut. Cek, kamu dengerin aku gak sih? Lita nampak sedikit kesal sampai ia melempar kunci motornya ke kakiku yang sedang duduk di sampingnya. Biarin aja sih Lit. Mau mereka ngapain juga bukan urusanku lagi. Jawabku tidak mau lagi memperpanjang kultum dari Lita. Ih, kamu harusnya seneng Cek. Ucap Lita lagi, kali ini dia mencolek lenganku. Kenapa aku harus seneng Markona? Jawabku masih saja acuh. Harus seneng dong. Karena karma satu persatu sudah mulai berdatangan pada mereka. Shh, jangan gitu Lit ah. Aku emang sempat sakit hati sama mereka. Tapi sama sekali aku gak pernah mengharapkan mereka sengsara atau kena karma seperti katamu. Lebih baik doakan yang baik-baik aja Lit. Emang susah ngomong sama kamu sih Cek. Kalau aku jadi kamu, aku udah ngeluarin semua caci maki dan sumpah serapahku. Lita berbicara nampak geram.
Aku menggelengkan kepala tidak setuju dengan apa yang dimaksudkan oleh Lita. Singkat cerita, aku menyuguhkan pisang crispy karamel kesukaan Lita. Tidak lupa aku titipkan juga untuk teman barunya yang menggantikanku bekerja di toko sepatu. Lalu Lita berangkat kerja sekitar pukul 15.45 dari kontrakanku. Aku lanjut menghampiri kios-kiosku dan membantu Fitri menggoreng daganganku. "Kak Cek, apa gak kepikiran nambah menu, Kak?" ucap Fitri di sela-sela aktivitas kami. "Iya, kakak juga ada rencana mau nambah variasi makanan. Tapi masih belum rampung resepnya. Nanti kita coba bikin ya, Fit." "Oke, Kak. Bikin yang pedes-pedes ya. Soalnya pelanggan sering nanyain apa gak ada menu gorengan pedes atau asin gitu. Soalnya kan sekarang kan cuma menu makanan manis." Boleh juga itu, Fit. Nanti kakak cari menu yang cocok." Aku kemudian melanjutkan menggoreng. Aku kembali mengingat apa yang dikatakan tadi oleh Lita. Walaupun sudah kupaksa untuk tidak memikirkannya, tapi tetap saja sih terlintas di pikiranku. Apakah benar Melanie sedang hamil besar? Itu artinya Mas Emil sudah berhubungan dengan Melanie jauh sebelum ibu jatuh sakit. Atau jangan-jangan ibu sebenarnya tidak pernah sakit. Aduh, bagaimana mungkin mereka semua bersekongkol mengkhianatiku? Kenapa mereka jahat sekali sih? Oke, kita beralih ke sudut pandang Melanie. "Sayang, kemarin ibu bilang, gimana kalau Mas Aryo suaminya Mbak Mira jadi supir pribadiku? Apa kamu mengizinkan?" "Gak masalah sayang. Maafin Mas ya, karena gak bisa terus-terusan anterin kamu." "Iya, justru karena aku gak mau ngeganggu kerjaan Mas, sebaiknya aku pekerjakan Mas Aryo aja. Lagian Mas Aryo nanti juga bisa ajakin ibu jalan-jalan." "Ide bagus tuh sayang. Makasih ya sayang ya, karena kamu perhatian sama ibuku. Belum lagi kamu juga memberi pekerjaan untuk suami Mbak Mira. Emang harus gitu dong Mas. Lebih baik aku memberi pekerjaan kepada saudara kita daripada dikasih orang lain. Hitung-hitung bantu perekonomian mereka juga." "Betul sayang. Gak salah Mas sudah memilih kamu Melanie. Kamu benar-benar baik seperti malaikat. Hati kamu terbuat dari apa sih sayang?" "Gak usah berlebihan deh sayang." Aku tersipu malu oleh pujian Mas Emil kepadaku. Mas Emil adalah satu-satunya keluarga yang paling terdekat saatku ini. Aku tidak ingin ia meninggalkanku karena aku sangat membutuhkannya. Apapun keinginannya dan keinginan orang-orang yang disayanginya akan kuturuti, asalkan Mas Emil selalu ada di sampingku. Apalagi sekarang Mas Emil semakin tampan dan sungguh berbeda dengan dirinya saat awal-awal aku berhubungan dengannya. Mas Emil sekarang sudah rapi, pakaian apapun yang ia kenakan juga selalu cocok dengan tubuhnya yang tinggi tegap. Kulitnya sekarang juga bersih dan terawat. Wajahnya mulus tanpa jerawat dengan sedikit bulu-bulu halus yang melingkar di dagu dan belakang pipinya. Dia sungguh mempesona. Semua berkat diriku yang selalu memperhatikan dan mengajarkannya untuk menjaga penampilan, sehingga saat ini ia begitu rupawan. Teman-temanku saja mengakui ketampanan Mas Emil. Kemarin sedikit bulu karena hidupnya sama Selin. Tidak bahagia kali ya. Ucapku tertawa geli. "Oh ya sayang, apa gak sebaiknya kamu mulai mempersiapkan semua kebutuhan anak kita nanti?" Mas Emil kembali mengajakku ngobrol, membuatku menyudahi keterpanaanku dengan ketampanan suamiku. "Iya sayang, aku juga sudah kepikiran ke sana. Aku lagi nunggu transferan dari Om Dev minggu depan, karena harusnya minggu depan beliau sudah waktunya bagi hasil atas usahanya," jawabku pada suamiku. "Baiklah, nanti Mas tambahin uang kamu ya sayang ya." "Jangan dulu sayang, uang Mas sebaiknya dipegang dulu aja, diputerin lagi untuk kebutuhan rental. Kan usaha Mas baru dimulai." "Gak masalah kok sayang, karena Mas juga udah tabungin sedikit uang untuk persiapan anak kita nanti." "Ya udah Mas lanjutin aja nabungnya, biar urusan beginian jadi tanggung jawab aku dulu." "Oke deh, tapi kalau kamu butuh bantuan Mas, jangan sungkan minta sama Mas ya sayang ya." "Ya sayangku, sini cium dulu." Aku tidak ingin membebani suamiku di saat usahanya yang baru dirintis. Lagi pula aku sebenarnya juga tidak kekurangan uang sama sekali, karena Om Dev selalu menjadi penyelamatku setiap bulannya. Uang kiriman bulan ini saja belum habis, bulan depannya udah dikasih lagi. Gimana mau habis?
Ditambah lagi akhir-akhir ini aku sudah mulai jarang bertemu dan berkumpul dengan teman-temanku, sehingga uangku jadi menumpuk. Kenapa cengengesan sih? Kamu ngelamunin apa yuk? Mas Emil ternyata memperhatikanku. Kenapa kamu cakep banget sih mas? Ya iya dong, kan mas suaminya Melani. Awas ya, jangan pindah ke lain hati. Nanti aku bisa marah loh mas. Enggak mungkin dong sayang. Mana ada cewek lain yang secantik dan sebaik kamu sih? Bisa aja. Oke, kita pindah ke Ningsih. Hati-hati ya anakku, ucap Oma Ratna saat mengantarkan Pak Emil berangkat bekerja. Suara Oma sangat nyaring akhir-akhir ini semenjak Nenek Titin meninggal. Mungkin beliau satu-satunya yang paling tua dan harus sekali ingin dihormati dan diperhatikan. Aku sedang di dapur setelah tadi membuatkan sarapan untuk para tuan rumah. Baru saja Bu Melani memintaku membuatkanku jus jeruk. Ning, tolong bantu saya sebentar, panggil Oma setelah ia sampai di kamarnya. Iya Oma. Tolong kamu nyalain TV-nya, pinta Oma padaku. Bu Mel memang sudah membelikan televisi untuk di kamar Oma. Baik Oma. Kamu gak ikut nonton di sini? Nanti aja Oma. Soalnya tadi Bu Mel minta dibikinin jus jeruk. Oh, ya sudah. Permisi Oma. Aku menuju kembali ke dapur dan membuatkan pesanan Bu Mel. Begitu aku mengantarkan jus dengan gelas panjang menaiki tangga menuju lantai 2. Aku berjalan menghampiri kamar Bu Mel dan Pak Emil yang berada di paling depan. Sepertinya Bu Mel sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Iya Om, ini aku lagi dandan. Bentar lagi mau ke toko. Om udah sampai mana? Begitu terdengar suara Bu Mel sedikit samar, aku mengetuk pintu kamar. Sayang, awas aja ya. Jangan sampai lupa beliin parfum sama tas baru buat aku. Kali ini percakapan Bu Mel semakin terdengar jelas karena aku tepat berada di depan pintu kamarnya. Iya ya sayang, minggu depan sih rencananya. Pasti Om gak sabar kan pengen tahu kabar terbaru baby kita. Bu Mel, saya bawain jusnya Bu. Berkali-kali ku berusaha memanggil. Ceklek. Ning, kamu dari kapan berdiri di situ? Bu Mel membuka pintu dan terlihat ia berusaha mematikan telepon yang ada di genggamannya. Baru 1 menit barusan Bu. Saya udah ketokin pintu beberapa kali dan juga memanggil ibu. Jawabku. Kamu masuk dulu. Bu Mel menarik lenganku dan membawaku masuk ke kamarnya. Pintu kembali ditutup oleh Bu Melani. Kamu dengar semua percakapannya? Kamu dengar gak Ning sih? Tatapan Bu Mel begitu membuatku takut. Baru kali ini aku melihat Bu Mel menanyaiku dengan sorot mata begitu tajam. Maaf Bu, saya tidak sengaja dengar. Apa saja yang kamu dengar Ning? Ibu manggil sayang sama Om. Terus aku menjawab terbata-bata dan jantungku mulai berdegup kencang. Kedua tanganku juga saling meremas saking gugupnya dengan tatapan Bu Mel. Terus apa Ning sih? Teriak Bu Mel yang semakin membuatku terkejut. Apa sebaiknya aku harus bohong ya? Cuma itu Bu. Yakin kamu cuma dengar itu Ning? Kali ini suara Bu Melani mulai normal seperti biasa. Tatapannya juga tidak lagi mengintimidasiku. Iya Bu. Kamu dengar aku bahas baby juga kan Ning? Bu Melani kini mengangkat daguku. Hingga kini aku bertatapan dengannya. Jujur, iya Bu Mel. Saya dengar ibu membahas soal baby kita dengan Om itu. Bu Mel menghela nafas panjang dan membuangnya secara perlahan. Ia lalu duduk di tepian kasur dan mengelus perutnya yang sudah membesar itu. Ningsih, anak ini memang bukan anak Mas Emil, ucap Bu Melani dengan santai. Apa Bu? Spontan aku kaget dengan pernyataan Bu Mel. Iya. Apa yang kamu dengar benar adanya. Anak-anak ini adalah anak Om Dev. Begitu perkataan Bu Melani kepadaku. Aku tetap tertunduk mendengar semuanya. Padahal aku ingin sekali bertanya, siapa Om Dev itu? Ningsih, iya Bu.
Aku tahu kok kalau kamu saudaranya Bu Ratna. Apa? Bu Melani tahu dari mana? Iya Bu, terpaksa aku jujur apa adanya karena sudah kepalang ketahuan. Ibu tahu dari mana? Ku beranikan diri bertanya. Kamu gak perlu tahu, Ning. Sekarang kamu pilih aja. Kamu mau berpihak kepada aku atau pada mereka? Maksud Bu Mel apa? Tanyaku bingung. Jika kamu berpihak denganku, aku akan memberikan pekerjaan yang layak untukmu. Jika kamu berpihak pada mereka, silakan kamu angkat kaki pergi dari rumah ini. Jangan Bu Mel, ibuku di kampung sedang sakit. Aku butuh uang, Bu. Jika Bu Mel pecat aku kerja di mana lagi? Itu bukan urusanku. Baik Bu Mel, aku akan berpihak pada Bu Melani. Tidak ada cara lain, lebih baik aku memilih Bu Melani ketimbang Bu Ratna yang jelas belum tentu bisa menguasai rumah ini. Sementara pemilik harta saat ini tetaplah Bu Melani. Baiklah, kalau gitu kamu harus tutup mulut dengan semua yang kamu dengar dan dengan semua yang kamu lihat. Baik Bu, ucapku mengangguk. Apa kamu bisa dipercaya? Rupanya Bu Melani masih mencurigaiku. Bisa Bu, saya lebih butuh pekerjaan daripada hanya omong kosong Bu Ratna. Dengan percaya diri aku menjawab pertanyaan Bu Melani. Bagus. Bu Melani berdiri menatapku. Kalau begitu saya sudah bisa ke bawah Bu. Oke. Ingat ya Ning, kamu ada di pihakku. Siap Bu. Aku pamit turun lagi ke bawah. Sebenarnya jantungku masih berdetak kencang, tapi aku berusaha tetap tenang karena aku sekarang adalah pemilik kunci rumah tangga Pak Emil dan Bu Melani. Aku kembali bekerja di dapur mencuci piring kotor. Aku melihat Bu Melani turun ke bawah dan menyapa Bu Ratna di kamarnya. Bu, Mel mau ke toko dulu ya? Iya nak. Kenapa tadi gak minta anterin sama Emil aja Mel? Enggak Bu, Mel bisa sendiri kok. Oh ya Bu, Ibu setuju gak kalau Ningsi aku jadiin asistenku aja? Ningsi? Apa kamu yakin nak? Iya Bu, sepertinya aku butuh asisten. Soalnya kan aku lumayan sibuk Bu. Apalagi mau bikin usaha kosmetik juga. Bener juga. Ibu sih gak masalah asalkan kamu seneng Mel. Iya Bu. Loh, ada apa dengan Bu Melani ya? Baru hitungan menit aja udah langsung mau mempekerjakanku sebagai asistennya. Gak salah aku memihak kepada Bu Mel. Bu Melani terlihat langsung pergi setelah mengobrol sebentar dengan mertuanya tanpa mengonfirmasi padaku perihal pekerjaan yang akan ia berikan itu. Aku hanya bisa tersenyum atas percakapan Bu Mel dengan Om Ratna barusan. Aku jadi semakin semangat mengerjakan tugas-tugas terakhirku menjadi babu di rumah ini. Gak masalah lah. Selesaikan saja dulu semuanya. Sepertinya besok aku sudah pakai pakaian rapi kemana-mana menemani Bu Mel. Senangnya. Setelah semuanya beres, aku memutuskan untuk bebersih diriku sendiri. Masuk ke kamarku, menyalakan kipas angin dan langsung memainkan ponselku. Tidak sabar rasanya menunggu Bu Mel yang akan merubah statusku menjadi asistennya. Sudah pasti pula aku tidak akan tidur di kasur tipis ini lagi, tidak memakai kipas angin lagi, dan tentunya handphone bututku ini juga nanti akan kubuang. Ternyata pintar nguping berbuah manis. Gumamku tersenyum mereka. Aku terus memainkan ponselku bersantai hingga siang nanti. Oke, kita beralih lagi ke sudut Melani. Dasar, mereka semua saudaraan mata duitan semua. Heran. Aku sebenarnya begitu kesal dengan tindakan Ningsi yang sudah menguping pembicaraanku dengan Om Dev. Dikasih kerjaan jadi asisten doang malah mau nikung family-nya. Kita lihat saja siapa yang paling berkuasa. Gumamku terus melajukan mobilku. Sepertinya aku memang membutuhkan Ningsi untuk mata-matai ibu mertuaku. Dengan kata lain, aku sekaligus bisa mendapatkan berita tentang Emil yang akhir-akhir ini sering sekali seperti menghindariku.
Aku mengendarai mobil menuju toko kue. Aku akan mampir sebentar sebelum aku memeriksa perkembangan toko kosmetik yang akan kubuka minggu depan. Terpaksa aku mengubah sedikit rencanaku karena ketahuan oleh Ningsih. Mulai besok aku akan menjadikan Ningsih asistenku. Oke, kita geser lagi ke Selin. Ya, maaf ya geser-geser. Ya karena beginilah. Hari ini aku sudah ada janji dengan Bu Musda. Kemarin beliau menelponku dan memintaku untuk main ke rumahnya. Assalamualaikum. Ibu apa kabar? Waalaikumsalam, Cek. Kamu sepertinya segar sekali. Pasti kamu lagi seneng ya, Nak? Iya, Bu. Aku seneng karena udah lama banget gak temu Ibu. Baru juga kemarin kita ketemu, Cek. Tapi rasanya sudah lama sekali, Bu. Aku bersalaman dengan Bu Musda. Beliau gegas membuatkanku minuman dan menyuguhkan secangkir teh manis berikut dengan biskuit. Selamat ya, Cek. Kamu udah selangkah mendekati sukses berkat kerja kerasmu. Ibu bangga sekali dengan kamu. Ibu bisa aja sih, Bu. Padahal kan usaha aku masih seumur jagung. Gak masalah. Yang penting kamu terus tekun. Jangan monoton. Kapan perlu kamu tambah menu dengan makanan-makanan viral lainnya. Ikuti terus perkembangan zaman. Iya, Bu. Aku memang mau nambah menu. Nah, itu bagus. Dengan bertambahnya menu, pasti pelanggan baru akan terus bermunculan. Amin. Makasih banyak, Bu. Semua juga berkat Ibu yang sudah doain aku. Tentu saja Ibu doain kamu. Kamu itu cantik, soleha, penyayang. Ibu sudah anggap kamu seperti anak Ibu sendiri. Makasih, Bu. Oh ya, terus gimana? Apa kamu sudah siap membuka gerai makanan kamu di beberapa titik kota ini? Insya Allah aku siap, Bu. Baiklah. Ya, aku memang sudah memutuskan menerima penawaran dari Bu Musda untuk mengembangkan usahaku, mendirikan sejumlah gerai di beberapa titik di seluruh ibu kota. Bu Musda mempercayakan uangnya padaku untuk kukembangkan. Kami pun sudah membicarakan tentang prosedur dan aturan kami sebagai partner bisnis. Bu Musda resmi menjadi investor usahaku mulai hari ini. Bismillah, aku dan Bu Musda berdoa untuk kelancaran niat baik kami membuka lapangan kerja. Setiap gerai aku mempekerjakan 3 orang karyawan, sedangkan aku akan membuka 15 gerai di sejumlah tempat. Aku sudah mempersiapkan semuanya, mulai dari pemesanan bangunan kontainer kepada menantu ibu pemilik kontrakan, dan juga memesan perlengkapan memasak yang akan tiba nanti malam. Aku menjalin kemitraan dengan pemasok pisang dan juga para pedagang bahan pokok. Mereka sudah sepakat denganku akan mengantarkan semua kebutuhan di setiap gerai milikku nanti. Sehingga aku hanya cukup menerima laporan dari para pegawaiku di setiap gerai apa saja kebutuhan yang perlu dikirimkan. Cek, apa kamu bisa berkendara? Tanya Bu Musda padaku setelah kami menyeruput masing-masing secangkir teh kami. Bisa, Bu. Dulu aku diajarkan Bapak, jawabku. Oh ya? Emangnya Bapak kamu dulu kerja apa, Nak? Dulu Bapak supir di perkebunan teh, Bu. Sedangkan Ibu dulunya pemetik daun teh. Jadi Bapak dulu kerjaannya bawain hasil petikan para ibu-ibu di sana untuk dibawa ke pabrik menggunakan mobil bak terbuka. Iya, terus? Ya dulu sepulang sekolah aku sering ikut Bapak. Diajarin sama Bapak bawa mobil, Bu. Tapi sekarang aku gak tahu apa masih bisa atau enggak. Ah, bisa itu mah. Yang penting kamu udah tahu skill bawa mobil gimana. Tinggal diasah lagi aja. Iya sih, Bu. Emangnya ada apa ya, Bu? Sok, kamu beli mobil dong, Cek. Kamu kan sekarang pengusaha. Kamu pasti butuh mobil untuk ngawasin gerai kamu satu persatu. Kalau naik motor kan lumayan jauh. Iya sih, Bu. Tapi gak berlebihan kalau aku pakai mobil. Enggak dong sayang. Setelah kamu punya mobil nanti, kamu pasti bakal tahu kalau kamu emang butuh banget itu mobil. Lagian kan Ibu juga pengen diajak sama kamu ngunjungin toko kamu nanti, Cek. Bener juga ya, Bu. Ya udah, nanti setelah semua persiapan beres, aku bakal lihat dulu sisa tabungan kau, Bu. Alah, kamu masih saja sungkan sama Ibu sih, Cek. Malah Ibu yakin kamu udah bisa beli 3 mobil dengan tunai hari ini. Ibu bisa aja. Ya tidak ada salahnya aku menggunakan mobil untuk mempermudahkanku menjalani bisnisku. Apalagi jarak dari satu gerai dengan gerai lainnya
memang cukup jauh satu sama lain. Mungkin akan lebih menyenangkan jika nanti aku mengunjungi pegawaiku bersama Bu Musda menggunakan kendaraan roda 4. Setelah sekitar 3 jam aku bercerita dan membangun mimpi bersama Bu Musda, aku pun berpamitan untuk kembali ke kontrakanku karena Fitri cukup lama ku tinggalkan sendirian. Oke, kita ke Melani lagi. Aku mengendarai mobil menuju pulang ke rumah dengan maksud mengajak Ningsih untuk pergi keluar denganku. Ningsih, kamu sedang apa? Bu Mel, saya baru saja selesai beberes dapur setelah Oma makan siang, Bu. Apa Bu Mel mau makan siang sekalian? Saya bisa bantu ambilkan, gak usah. Aku tadi udah makan. Aku mau jemput kamu. Pakai baju yang bagus sedikit. Emangnya saya mau dibawa kemana, Bu? Aku mau ngajak kamu ke mall. Baik, Bu. Ningsih bergegas menuju kamarnya berganti pakaian. Aku menemani ibu mertuaku untuk berpamitan mengajak Ningsih keluar siang ini. Ngapain kita ke mall, Bu? Tanya Ningsih begitu aku sudah melajukan mobilku. Ya ngapain lagi kalau bukan belanja. Mulai besok kamu bakal jadi asistenku. Aku pengennya kamu sekalian jadi supirku, biar kita enak kemana-mana. Apa boleh buat kamu gak bisa nyetir? Saya bisa nyetir kok, Bu. Apa? Beneran? Bener Bu Mel? Ini buktinya. Terlihat Ningsih mengeluarkan sesuatu dari dompetnya. Benar saja, ia memiliki SIM yang ia perlihatkan kepadaku. Kenapa kamu tidak bilang dari kemarin kalau bisa nyetir? Lah, ibu kan gak nanya saya. Oh, benar juga ya. Kalau gitu suaminya Mbak Mira biar jadi supirnya Mas Emil saja sama omanya nih. Kalau itu terserah Bu Mel. Ternyata Ningsih sudah paket lengkap. Dengan begitu urusan pribadiku bisa tetap tertutup rapat. Kalau gitu kamu jadi asistenku sekaligus jadi supir pribadiku. Kamu tenang aja. Gaji kamu pasti jauh lebih baik daripada kamu hanya kerja di dapur dan mengurusi orang tua itu. Baik, Bu. Aku dan Ningsih mengunjungi mall besar di pusat kota, membelanjakan Ningsih pakaian, tas, dan sepatu. Tidak lupa aku belikan ia handphone baru dan beberapa barang lain yang ia perlukan sebagai asistenku. Sudah pasti aku ingin asistenku juga berpenampilan menarik seperti diriku. Karena mulai saat ini ia akan menjadi kaki tanganku dalam menjalani bisnis, sekaligus mengurusi semua keperluan pribadi. Apa kamu sanggup jadi asistenku, Ning? Tentu aku sanggup, Bu. Menjadi asisten seorang Bu Melani adalah sebuah keberuntungan bagi saya selama ini. Selama ini juga saya tidak pernah bayangkan. Makasih ya, Bu. Ibu sudah percaya dengan saya. Asalkan kamu nurut sama aku pasti akan menghargaimu, Ning. Satu lagi, aku pasti akan menjadikanmu seperti sahabatku jika kamu loyal kepadaku. Baik, Bu. Sepulang membelanjakan Ningsih, aku membawa Ningsih ke toko kue. Mulai memberitahu Ningsih dengan keadaan di sana agar ia nanti bisa membantuku mengawasi Rara, Sylvie, dan Velia jika aku sedang tidak ada di tempat. Aku harus mempersiapkan semuanya termasuk mengajari Ningsih sebelum aku harus istirahat total saat usia kehamilanku di bulan ke-9 nanti. Seperti kata Om Dev, aku memang membutuhkan Ningsih untuk membantu usahaku tetap berjalan dengan baik di saat aku nanti cuti melahirkan. Bu, aku mau semua barang-barang di kamarku diganti juga, Bu, ucap Ningsih kepada aku. Belum 1 hari jadi asistenku, kamu udah pintar minta ya, Ning? Iya, Bu, karena aku tidak betah hanya memakai kasur tipis dan kipas angin. Oke, tidak masalah, Ning. Habis dari sini kita belanja kebutuhan kamar kamu. Makasih, Bu. Ya tidak apa, aku harus menuruti Ningsih dengan semua kemauannya. Apa boleh buat? Hanya dialah satu-satunya orang yang dapat kupercaya saat ini membantuku. Ditambah lagi Om Dev juga sudah memberikan uang tambahan padaku untuk menutup mulut Ningsih. Akhirnya aku sudah sampai lagi di rumah bersama Ningsih yang langsung asyik menata kamar dengan semua perlengkapan barunya. Kutemukan bahwa suamiku masih belum pulang semenjak dari tadi ia pergi. Bu, apa tadi Mas Emil sudah pulang? Tanyaku pada ibu mertuaku. Belum, Nak. Mungkin pulangnya nanti malam. Sejak punya usaha dia jadi semakin bersemangat ya, Mel? Iya, Bu. Mungkin karena usahanya bisa sambil melancarkan hobinya kali, Bu. Jawabku. Ibu lihat banyak sekali kamu membelanjakan Ningsih. Apa gak masalah, Nak?
Nggak apa-apa kok bu, namanya juga Ningsih naik pangkat. Pastinya dia nggak mau dengan semua peralatan yang ada bu. Lalu bagaimana dengan Aryo Mel? Nanti dulu ya bu, soalnya kan Mel juga mau kasih Mbak Mira modal usaha. Oh gitu, ya sudah. Mana bagusnya buat kamu aja nak. Si Mira katanya juga gak sabar pengen buka warung jahit. Nah itu dia bu, mending Mel fokusin dulu sama usahanya Mbak Mira. Barangkali setelah usahanya berjalan, ada ide baru buat membantu Mas Aryo. Bener juga ya Mel. Aku kembali ke kamarku dan merebahkan tubuhku sejenak. Semakin hari rasanya pinggangku semakin sering sakit. Perutku yang semakin berat juga membuat aktivitasku terbatas. Ning, tolong bikinin minum yang dingin. Ucapku mengirimkan rekaman suaraku kepada Ningsih. Tanpa ia membalas, kurang dari 5 menit Ningsih sudah datang ke kamarku membawa minuman pesananku. Namanya juga asisten. Jadi selagi aku yang meminta, tetap kamu turuti ya Ning. Ucapku saat ia menaruh nampan di meja riasku. Iya bu, saya paham. Ya sudah, kamu boleh ke bawah lagi. Istirahat dulu. Nanti malam kita makan di luar. Siap bu. Jujur saja, semenjak Mas Emil menekuni usahanya, semakin berkurang pula kebersamaanku dengan suamiku. Apalagi saat ini Om Dev sedang berada di luar negeri. Aku sangat kesepian. Rasanya ingin sekali bercerita dan tertawa dengan seseorang. Penat tubuhku membuatku tertidur hingga malam. Aku terbangun saat Ningsih mengetuk pintu kamarku. Bu, apakah kita jadi makan malam? Iya jadi, kamu tunggu aku di bawah. Aku ganti baju dulu. Baik bu. 15 hari berlalu. Kita beralih ke sudut pandang Selin. Aku sedang menunggui salah satu gerai makananku bersama Widi. Kebetulan ia tadi berkuliah hanya hingga siang hari. Alhamdulillah, 10 hari semenjak dibuka, geraiku selalu dipenuhi oleh antrian pengunjung dan juga para driver pengambil makanan. Aku tidak percaya bahwa sekarang aku memiliki hampir 50 orang karyawati. Aku memang sengaja mau kerjakan wanita saja. Semua aku lakukan demi kenyamananku dengan para pegawaiku. Dengan statusku saat ini, aku tentu saja ingin menjaga marwahku. Walaupun tidak ingin berburuk sangka, aku hanya ingin menghindari diriku dari fitnah. Oleh sebab itu lebih baik aku hanya mempekerjakan wanita untuk usahaku. Apalagi semua itu sudah dimandatkan pula oleh Bu Musda dan juga ibuku. Aku juga sudah menambah karyawati baru di kios samping kontrakan bernama Sukma untuk menemani Fitri. Karena tentunya aku tidak bisa setiap hari ikut membantu mereka. Sudah kepercayakan kios pertamaku kepada mereka berdua. Dek, kamu lagi kepingin makan apa? Tanyaku pada adikku. Jarang sekali aku bisa keluar bersama Widi seperti saat ini. Karena kesibukan kami masing-masing yang membuat aku dan Widi hanya bertemu di kontrakan di saat malam hari saja. Pengen makan pizza? Boleh gak kak? Ucap Widi manja kepada aku. Boleh dek. Habis ini kita ke mall ya. Kita cari pizza di sana saja. Sekitar 15 menit aku memberikan pengarahan kepada karyawatiku. Aku kemudian menepati janjiku kepada Widi untuk mengajaknya makan siang di mall. Sekalian aku ingin membelanjakan pakaian untuknya. Dek, kamu mau beli baju gak? Kamu kan kuliah tiap hari. Harusnya punya banyak baju buat ganti-ganti. Kak, apa aku gak salah dengar? Salah dengar? Apa maksud kamu dek? Baju kakak sendiri diganti gak? Coba aku tanya. Itu gamis yang kakak pakai udah dari tahun kapan? Selidik Widi menaikkan alisnya berbicara denganku. Ia berbicara persis seperti ibuku yang tengah memarahiku. Ini baju 2 tahun lalu. Emang kenapa dek? Kakak ini polos banget sih. Kakak lupa kalau kakak sekarang seorang pengusaha. Terus emang kenapa dek? Ya kenapa kakak nawarin aku belanja? Mikirin baju kuliah aku yang harus dibanyakin biar bisa ganti-ganti. Sementara baju kakak sendiri gak pernah diganti. Dek, kakak gak perlu beli apa-apa lagi. Kakak ini janda dek. Sedangkan kamu masih gadis. Masa depan kamu masih panjang. Kamu harus menjaga penampilan kamu seperti teman-teman seusiamu. Jelasku pada adikku. Emangnya kenapa kalau kakak janda? Bukannya kakak juga berhak bahagia? Sejak kapan janda tidak boleh pakai baju bagus? Aku udah lama loh pingin bilang ini sama kakak.
Bilang apa, Dek? Widi nampak begitu serius menceramahiku. Mimik wajahnya sama seperti Lita yang juga hobi memberikan kritik dan sarannya kepadaku. Penampilan kakak itu terlalu kuno. Kakak pakai gamis jadul yang model begini tuh entah dari zaman kapan. Udah gak ngetren lagi, Kak. Kerudung kakak juga sering tabrak warna dengan gamis kakak. Belum lagi tuh sendal tali yang udah harusnya dimasukin ke museum saking uzurnya. Nah, satu lagi, aku gak lihat kakak pakai produk perawatan wajah dan semacamnya. Coba lihat. Ini cuma pakai bedak tipis doang kan ya? Widi mulai mencercaku dengan gelagatnya yang lagi-lagi persis sekali seperti ibuku. Masa sih, Dek? Rasanya kakak berpenampilan seperti biasa kok. Seperti orang kebanyakan. Ucapku menunduk melihat ke sekeliling badanku. Enggak, Kak. Kakak kayak ibu-ibu sini deh. Nih, lihat. Widi kemudian menarik lenganku. Ia memintaku untuk membuntutinya. Kami berdua menelusuri jajaran toko di mall. Hingga akhirnya Widi yang berada di depanku memasuki sebuah toko pakaian. Aku bakal pilihin kakak baju yang layak. Pungkasnya tanpa menoleh padaku. Ia malah mulai mencari-cari pakaian. Emangnya baju kakak sekarang gak layak apa? Tanyaku masih saja protes membuat Widi tidak sanggup lagi berkata-kata. Ia hanya menghela nafas panjang dan membuangnya dengan kasar. Kemudian kembali mencari helai demi helai pakaian yang entah seperti apa yang ingin ia berikan padaku. Ini, sama ini, sok kakak coba di ruang ganti. Nanti kasih lihat ke aku satu persatu, perintahnya kepada aku. Ya, terpaksa aku menuruti permintaan Widi karena aku sendiri sangat takut melihat wajah jengkelnya dari tadi padaku, sekalipun ia adalah adikku. Aku melangkah menuju ruang ganti yang ada di pojok kanan dengan membawa beberapa potong pakaian. Sementara aku lihat Widi terus saja sibuk memilah pakaian lainnya. Dek, panggilku keluar dari bilik ganti. Oke, coba yang lain. Ditanya lagi. Gayanya sudah seperti seorang bos yang memerintah anak buahnya, membuatku merinding olehnya. Nah, ini juga bagus. Gak salah kan seleraku? Kakak langsung terlihat berbeda, langsung berubah 10 tahun lebih muda. Ucapnya yang tidak ku mengerti. Oke. Ambil semuanya aja, Kak. Kapan perlu beli masing-masing 3 biji beda warna? Ucapnya lagi. Jangan boros, Dek. Selaku tidak setuju. Bungkus saja semuanya, Mbak. Ujar Widi lagi kepada pegawai toko yang berdiri di sampingnya. Habis ini kita cari di toko lain. Kita beli kerudung baru juga, beli sepatu, tas, dan skincare. Pungkasnya lagi masih berdiri di depan kasir. Aku membayar semua bil belanjaanku sendiri. Sementara Widi dengan semangat membawa bungkusan pakaian itu dan memboyongku untuk mencari toko lainnya. Singkat cerita, Widi memaksaku membeli semua yang menurutnya menjadi kebutuhanku tadi. Bahkan beberapa pakaian dan kosmetik beserta skincare tadi harganya itu lumayan mahal. Apalagi sepatu dan juga tas dengan warna senada yang ia pilihkan. Harganya membuatku geleng-geleng kepala. Dek, ibu pesan sama kakak gak boleh boros. Ucapku merasa bersalah setelah menghabiskan jutaan rupiah barusan. Biarin ibu marah, nanti Widi jelasin. Lagian bukannya dari dulu ibu juga sudah pernah nyuruh kakak beli kebutuhan kakak, tapi kakak sendiri yang ngeyel. Kenapa sih, Dek, kamu masih kesel? Kan kakak udah beli semuanya yang kamu saranin. Ucapku lagi karena kekesalan Widi padaku masih saja belum mereda. Aku gak kesel sama kakak. Terus kenapa? Aku masih inget banget waktu aku lihat mantan suami kakak sama istrinya, Kak. Pantas saja mantan suami kakak ninggalin kakak. Istri barunya bening begitu, mukanya seger terawat. Terus yang bikin kamu kesel sekarang apa? Ya aku ngebayangin kakak jalan sama mantan suami kakak dulunya pasti kayak ibu dan anak. Tiba-tiba Widi malah mencemoohku dengan celetukannya. Aku tertawa bersama Widi. Mungkin Widi sengaja mengganti topik pembicaraannya menjadi guyonan, karena belakangan ini ia menyadari bahwa semua itu tidak penting lagi untuk dibahas. Yang penting kakak sekarang harus rawat diri kakak. Selain kakak tidak punya tekanan batin lagi, kesendirian kakak harus kakak jadikan peluang untuk memperbaiki diri kakak. Perbaiki diri dari luar dan dalam. Ya aku gak bermaksud meminta kakak untuk cantik dan bening juga seperti istri barunya si Emil itu. Lantas apa tujuan kamu sih, Dek? Tanya aku.
Ya aku cuma pengen ngelihat penampilan kakak itu sepadan dengan profesi kakak sekarang. Lah masa pengusaha makanan pakai baju gamis buluk? Bener juga ya dek. Nah bener kan? Harus tampil cantik itu bukan cuma untuk pengusaha kosmetik aja kak, tapi pengusaha makanan juga perlu cantik. Dan yang penting rapi dan bersih. Sekalipun gamis lusuh kakak ini selalu dicuci, tetap aja kesan rapinya berkurang kak. Terlihat reot, yang akhirnya wajah kakak jadi ikutan terlihat kumuh dan tua. Ih, kamu sadis banget ngatain kakak, ujarku cemberut. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.